Pemirsa sekalian, kita berjumpa kembali di Alur 8. Semoga Anda dalam keadaan sehat, terberkahi, dan berbahagia. Pada episode kedua ini, Alur 8 akan membahas tentang sifat universal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah amal perbuatan. Amal adalah kata yang datang dari bahasa Arab, yang artinya itu sendiri adalah perbuatan. Jadi, istilah amal perbuatan sebetulnya sudah tumpang tindih. Tapi tidak apa-apa pemirsa, karena suatu kata serapan seringkali jadi ada perubahan makna dan penggunaan. Jadi, jika kita di sini mengatakan perbuatan, atau dikatakan amal perbuatan, itu maksudnya sama, yaitu perbuatan. Pemirsa sekalian, apa itu amal perbuatan? Amal perbuatan adalah niat atau motivasi. Jadi, nilai suatu perbuatan itu baik atau buruk ditentukan oleh niat dan motivasinya. Lalu ada 3 saluran atau medium dari amal perbuatan, yaitu melalui jasmani, ucapan, dan pikiran atau batin. Jadi jika kita mengenal perbuatan jasmani, perbuatan ucapan, dan perbuatan pikiran atau batin, itu adalah 3 saluran dari perbuatan itu sendiri. Bagi pemirsa yang selama ini mengira perbuatan itu adalah hanya tindakan jasmani saja, maka kita di sini memahami perbuatan ada 3 perbuatan, yaitu perbuatan jasmani, perbuatan ucapan, dan ada juga perbuatan pikiran atau batin. Lalu ada pula jenis perbuatan. Adapun jenis perbuatan ini ada 2, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, di sini kita mulai melihat bahwa perbuatan itu sama dengan niat atau motivasi. Maka bentuk pikiran yang muncul pun telah mengandung niat atau motivasi. Maka dari itu, pikiran itu sudah masuk kategori perbuatan, karena di dalam pikiran ada niat dan motivasi. Yaitu disebut perbuatan dengan pikiran atau batin. Maka sekali lagi, perbuatan dengan pikiran atau batin ini juga akan sudah memiliki nilai baik atau buruk. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi pemirsa sekalian, ada perbuatan baik atau buruk melalui tindakan jasmani, ada perbuatan baik dan buruk lewat ucapan, serta ada perbuatan baik dan buruk lewat pikiran. 6 macam perbuatan ini, jadi ada 6 kan ya, 6, 3 kali 2 ya, 3 kali baik dan buruk. 6 macam perbuatan ini nantinya sudah akan menghasilkan akibat atau buah, yaitu akibat baik atau akibat buruk. Pemirsa sekalian, orang-orang banyak percaya bahwa hukum alam itu universal keberlakuannya. Ketika hukum alam berjalan, itu tidak memandang ras, suku, nasional, dan agama seseorang yang menerima akibat dari hukum alam. Hukum alam akan berlaku sama ya pada tiap orang tanpa membedakan. Tetapi anehnya, banyak orang mengira bahwa akibat dari perbuatan baik dan perbuatan buruk ini berbeda berlakunya ya, tidak universal seperti hukum alam. Jadi dianggap kalau perbuatan baik dan buruk ini terutama dipengaruhi nantinya atau tergantung pada agama seseorang. Dalam hal ini, misalnya banyak orang mengira perbuatan mereka akan diampuni Tuhan karena mereka memeluk agama tertentu yang dimana agama yang mereka peluk itu dianggap satu-satunya agama yang diridhoi Tuhan. Maka orang-orang ini mengira keburukan-keburukan perilaku mereka akan diampuni Tuhan, atau setidaknya bisa minta ampun mereka pada Tuhan. Lebih jauh lagi,
perbuatan-perbuatan baik orang-orang lain yang berbeda agamanya dengan mereka akan ditolak oleh Tuhan perbuatan baiknya, karena mereka berbeda agama atau kepercayaan. Ini adalah suatu bentuk pandangan delusif, ya, pandangan yang tidak benar. Pemirsa sekalian, hukum amal perbuatan itu, ya, yaitu akibat perbuatan baik dan akibat perbuatan buruk itu berlakunya universal, sama dengan hukum alam lainnya, yaitu memiliki sifat universalitas yang tidak pandang bulu apa agama orang yang melakukannya. Semua perbuatan buruk akan memiliki akibat buruk. Semua perbuatan baik akan memiliki akibat baik, siapapun pelakunya, apapun agamanya. Pemirsa sekalian, kita sering melihat fenomena, ya, yang seperti pada gambar terlihat sekarang ini di dalam ilustrasi, ya, yaitu ada orang-orang yang menyatakan, ya, semua amal baik mereka, ya, maksud mereka di sini adalah orang-orang yang berbeda agamanya, ya. Semua amal baik mereka selama di dunia ini akan ditolak karena mereka tidak beriman pada Tuhan kita, ya. Atau mungkin pemirsa pernah mendengar orang yang menyeru, ya, yang menyatakan mereka semua itu akan masuk neraka karena satu-satunya jalan keselamatan adalah hanya lewat Tuhan yang kita sembah. Orang-orang yang membuat pernyataan tersebut sama sekali tidak punya argumen sebetulnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka tidak memiliki suatu alasan logis dari pernyataan mereka. Mereka menyatakan demikian hanya karena mereka menerima hal tersebut sebagai doktrin, yaitu ajaran salah yang mereka terima, dan sayangnya mereka percayai. Mereka mengira Tuhan yang mereka imani, Tuhan yang mereka sembah itu memiliki ego buruk, sehingga akan menolak perbuatan baik siapapun yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan, tidak menyembah dia. Orang-orang yang memiliki delusi, memiliki imajinasi salah, bahwa Tuhan memiliki ego buruk seperti itu, kemungkinan besar memang juga memiliki ego buruk yang sama orangnya. Karena imajinasi dan kepercayaan pada diri orang-orang tersebut timbul dari karakter buruk mereka sendiri. Makanya timbul imajinasi seperti tadi, bahwa Tuhan pilih-pilih, ya, dalam menerima perbuatan baik. Dalam hal ini, mereka memproyeksikan ego mereka sendiri menjadi prasangka, ya, sebagai sifat Tuhan. Jadi orang-orang beragama tadi atau beragama tertentu, ya, memiliki ego bahwa perbuatan baik mereka akan diterima, perbuatan orang-orang di agama lain akan ditolak. Itu sebetulnya ego buruk mereka, ya. Lalu mereka memproyeksikan ego buruk mereka itu sebagai sifat Tuhan, seperti itu, ya. Jika Anda di masa lalu, pemirsa sekalian, sempat memiliki pandangan salah tentang amal perbuatan yang tidak universal, maka kini Anda harus membuang pandangan salah tersebut. Karena pandangan salah seperti itu akan menjadi penghalang, pengotor bagi pembersihan batin, racun bagi ketulusan batin. Pemirsa sekalian, kita buat ilustrasi lagi, ya, kita buat permisalan. Taruhlah ada 5 orang yang beragama berbeda. Satu beragama Islam, satu beragama Katolik, satu beragama Protestan,
satu beragama Hindu dan satu beragama Buddha. Jika 5 orang yang berbeda agama ini misalnya loncatlah dari puncak Monas, atau misalnya mereka menjerumuskan diri pada lahan terbakar yang hebat ya, seperti pada gambar ilustrasi. Dengan melakukan itu mereka yakin pada agama atau Tuhan yang mereka percayai itu paling benar ya. Taruhlah sambil loncat dari puncak Monas mereka menyeru bahkan nama Tuhan atau orang-orang suci yang mereka imani. Kira-kira orang yang beragama apa yang akan selamat dan tetap hidup tanpa terluka setelah meloncat? Kemungkinannya sampai angka 100% ya. 5 orang tersebut tidak ada yang selamat ketika loncat dari puncak Monas dan membentur lantai beton di bawahnya. Loncat dari puncak Monas adalah perbuatan jasmani. Tentunya didorong oleh perbuatan pikiran dulu ya. Dan tentunya memiliki akibat. Ya, akibat perbuatan. Dan akibat paling dekat segera dipanen adalah kematian. Akibat ini tidak pandang bulu terhadap agama apa yang dianut oleh orang-orang yang loncat tadi. Perbuatan berjalan sesuai hukumnya sendiri, ya, yaitu hukum perbuatan. Jadi, pada saat orang berbuat bodoh, semacam meloncat tadi contohnya dari puncak Monas, agama dan iman tidak lagi bisa menolong. Ya, menyeru nama Tuhan juga menjadi sia-sia. Yang berlaku saat itu adalah hukum perbuatan, sebab akibat. Ya, yang betul-betul harus orang pelihara adalah makanya perbuatannya sendiri. Berbuat dengan seksama. Perhatian seksama, mana perbuatan baik yang layak dilakukan, mana perbuatan buruk yang layak dihindari. Seksama seperti ini membawa pada keselamatan. Pemirsa sekalian, salah pandangan dengan mengira bahwa perbuatan baik bisa ditolak karena dilihat agamanya. Jadi dilihat dulu agamanya apa dulu. Kalau agamanya dianggap melenceng, maka perbuatan baiknya ditolak. Ini adalah pandangan diskriminasi atas perbuatan. Kita namakan seperti itu. Pandangan diskriminasi atas perbuatan ini bisa menimbulkan efek lanjutan yang berbahaya bagi kesehatan batin orang yang punya salah pandangan tersebut. Bahkan bisa mempunyai efek negatif bagi interaksi antar manusia. Berikut adalah beberapa bahaya yang bisa timbul dari salah pandangan mengenai diskriminasi perbuatan. Pertama, tidak adanya penghargaan atas kualitas-kualitas baik pada amal perbuatan orang lain yang berkeyakinan agama berbeda. Jadi hanya gara-gara orang lain agamanya berbeda, ketika mereka berbuat baik, kita lecehkan, perbuatan baiknya kita olok-olok, dianggap tidak bernilai. Ya. Ini berbahaya. Kedua, selalu merasa lebih baik dari umat lain, walaupun dirinya sebetulnya tidak melakukan amal perbuatan baik yang berarti, bahkan banyak keburukan. Ini banyak terjadi ya, ketika suatu umat agama lain berbuat kebaikan yang besar, ya. Lalu orang berkata, percuma dia berbuat kebaikan itu, tidak akan menghasilkan pahala, Tuhan akan menolaknya. Seperti debu di atas batu tertiup angin. Dan orang-orang yang menyatakan seperti itu tidak melihat dan tidak bercermin pada dirinya sendiri, yang amal-amalnya seret sekali gitu. Ya. Jadi amal perbuatannya sedikit, yang penting salah prasangka dulu. Ya. Ketiga, ada kecenderungan merasa aman dari perbuatan buruk karena mengira perbuatan buruknya bisa diampuni oleh Tuhan yang ia percayai, Tuhan yang ia sembah. Ya. Sedangkan orang agama lain, bukan saja perbuatan buruknya tidak akan diampuni, tapi juga bahkan perbuatan baiknya akan ditolak. Bahaya keempat, tidak adanya rasa tulus yang murni dalam pergaulan sosial dengan yang berbeda keyakinan atau berbeda agama.
Karena dalam arus kesadarannya selalu memandang orang lain yang berbeda agama adalah orang-orang yang ingkar atau kafir, ya, calon penghuni neraka. Jadi ada dalam pergaulan selalu ada rasa geli, ya, wah saya ini sedang bergaul dengan orang calon neraka, geli. Ya. Lalu bahaya selanjutnya, ada perasaan sombong, walau tersembunyi, tidak diperlihatkan, karena merasa orang yang akan selamat di akhirat kelak. Sedangkan orang lain yang berbeda agama akan celaka di akhirat. Sering ya dikatakan ini dari pendidikan yang salah, bahwa umat dari agama kita, katanya, walaupun berbuat dosa disiksa dahulu tapi akhirnya akan diampuni. Tetapi umat agama lain walaupun perbuatan baiknya banyak akan ditolak dan akan langsung kekal di dalam neraka. Ini tentunya pandangan-pandangan salah yang merugikan, sebetulnya merugikan terutama bagi orang yang memiliki pandangan tersebut, ya. Karena pandangan salah, teman-teman sekalian, itu tentunya juga punya akibat, karena kan pandangan salah itu ada dalam pikiran, dan pikiran itu sudah perbuatan. Ya, jadi prasangka buruk tadi itu sudah perbuatan pikiran yang akan mendatangkan pahala buruk justru. Ya. Nah, lalu bahaya yang terakhir pada contoh kita, ya. Jadi pada akhirnya, sebaik apapun perilaku dan amal perbuatan orang lain yang berbeda agama, selalu dipandang tidak ada artinya. Ya. Nah, bahaya-bahaya tadi itu, ini banyak merugikan, ya, para pemirsa sekalian. Karena itu kita harus betul-betul camkan. Kesadaran akan universalitas amal perbuatan merupakan landasan pokok yang sangat penting dari perjalanan spiritual. Sikap diskriminasi amal perbuatan merupakan pandangan salah dan akan menjadi kotoran laten dalam batin dalam menjalani spiritualitas. Pemirsa sekalian, hasil dari amal perbuatan biasa disebut pahala. Pahala ini artinya buah. Jadi amal perbuatan akan menghasilkan buahnya suatu saat pada kondisi yang tepat. Apa sih kondisi yang tepat? Nah, ini nanti di bahasan-bahasan tingkat lanjut ya akan kita bahas. Perbuatan baik akan berbuah baik, perbuatan buruk akan berbuah buruk. Amal perbuatan akan membentuk semacam potensi perbuatan. Atau bolehlah ya kita bayangkan dalam abstraksi kita aja untuk alat bantu ya. Itu ada tabungan perbuatan. Jika kondisinya nanti tepat, maka potensi atau tabungan perbuatan ini ya bisa berubah menjadi buah perbuatan. Ada yang memisalkan ya, perbuatan-perbuatan itu menghasilkan benih. Nah, benihnya itu disimpan di gudang. Nanti benihnya ini akan bertunas, ya, berbuah. Buah perbuatan ini adalah nanti apa yang diterima atau dialami si pelaku perbuatan ya di masa depan. Buah perbuatan bisa diterima di kehidupan saat ini juga, ya. Jadi berbuah di kehidupan ini juga sudah dirasakan akibatnya dari perbuatan-perbuatan ya. Juga bisa baru diterima nanti buahnya pada kehidupan yang akan datang. Pemirsa sekalian, kita harus bisa mengenali dengan baik bentuk perbuatan-perbuatan kita sendiri. Pertama-tama kita harus segera kenali jika ada bentuk perbuatan buruk muncul dari diri kita sendiri. Baik itu bentuk perbuatan buruk yang muncul di pikiran, atau perbuatan buruk yang keluar dari ucapan, atau perbuatan buruk berupa tindakan jasmani. Ini harus segera kita kenali karena bahaya dari perbuatan-perbuatan buruk ini. Untuk
Untuk mengenali, maka kita akan buat 3 kelompok dasar perbuatan buruk. Yang pertama, perbuatan buruk bercorak nafsu keinginan. Ini sifatnya menginginkan perolehan, ya, mendapatkan sesuatu, baik bentuk materi, ujian, status sosial, pangkat, jabatan, seksual, dan lainnya. Nah, bentuknya bisa dari yang bentuk yang intensitasnya halus, ya, hingga yang sangat kasar, ya. Spektrumnya cukup luas. Yang kedua, ya, kelompok kedua, yaitu perbuatan buruk bercorak ketidaksukaan. Ini sifatnya pikiran merasa tidak suka. Bisa muncul halus atau kasar, ya, spektrumnya juga luas. Seperti misalnya coraknya, ya, kelompok ini rasa jijik, ya, tidak suka, kecewa, benci, marah, dendam, dan lain-lain yang sejenis ini masuk ke dalam kelompok corak pikiran buruk bercorak ketidaksukaan. Yang ketiga, ya, kelompok ketiga adalah perbuatan buruk bercorak ketidaktahuan atau ketidakfahaman. Ya. Ini sifatnya membentuk kebodohan, ya. Tidak paham akan realitas, ya. Ketidaktahuan akan realitas ini juga yang menjadi sebab munculnya nafsu keinginan dan kemarahan atau kebencian. Jadi karena tidak tahu akan realitas lah, ya, maka muncul 2 bentuk keburukan yang lain, yaitu yang coraknya nafsu keinginan atau coraknya ketidaksukaan. Perbuatan buruk yang ringan akan berbuah dalam bentuk pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman, ya. Semisal kelilipan mata, kaki kesandung, dan pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman, sakit, tapi ringan. Jadi, pemirsa sekalian, pengalaman-pengalaman tidak nyaman, ya, yang kita alami itu bukan kebetulan, ya. Kita harus sadari tuh, kalau ada pengalaman yang tidak nyaman, ya. Misalnya kita kejedot, kesandung, ya. Itu bentuk buah dari perbuatan-perbuatan buruk yang sudah pernah kita lakukan, itu sedang berbuah, ya, yang ringan-ringan, ya. Nah, perbuatan buruk menengah akan berbuah dalam bentuk pengalaman yang cukup berat, ya. Semisal bentuknya kemiskinan, sakit parah, terluka berat, dan lainnya. Ini nanti akan kita bahas lagi dalam hukum perbuatan baik dan buruk, ya, dalam episode berikut. Perbuatan buruk yang berat akan berbuah dalam bentuk kemunculan kembali atau keterlahiran kembali di alam buruk, semisal alam neraka pada kehidupan berikutnya, ya. Jadi setelah kematian ini, ya, nanti manusia, ya, bangkit kembali, ya, masuk surga atau neraka. Ini istilah kita di sini nanti istilahnya akan lebih alamiah, yaitu kemunculan kembali. Artinya setelah meninggal itu muncul kembali, atau bisa dibilang terlahir kembali, ya, karena setelah meninggal lalu membentuk makhluk baru yang terlahir kembali. Nanti cara terlahirnya bermacam-macam, ya, di episode berikutnya ini akan sangat menarik, akan kita bahas. Nah, pemirsa sekalian, lalu apa saja bentuk-bentuk perbuatan baik itu? Ya, kan tadi perbuatan buruk sudah, ya, ada 3 bentuk dasar. Nah, lalu kalau perbuatan baik, bentuk-bentuknya bagaimana? Bentuk-bentuk perbuatan baik ini banyak sekali macamnya, ya, lebih banyak dari perbuatan buruk macamnya nanti, ya. Untuk menerangkannya, kita memerlukan episode tersendiri, ya. Dan mungkin ini akan kita bahas pada episode berikutnya. Jadi episode berikutnya, setelah episode ini, kita akan membahas bentuk-bentuk kebaikan dan keburukan yang sedikit lebih detail, ya. Tapi di sini terlebih dahulu kita akan mengenali terlebih dahulu karakter dasar dari perbuatan baik, sehingga bisa kita bedakan dari perbuatan buruk.
Bentuk dasar dari perbuatan baik ya adalah memberi atau melepas. Nah, ini diingat-ingat ya. Bentuk dasar umum ya, bentuk dasar umum ya dari kebaikan adalah memberi atau melepas. Memberi adalah apa yang kita miliki diberikan pada makhluk lain, semisal makanan, harta, ilmu, atau pertolongan. Sedangkan melepas adalah melepaskan potensi-potensi buruk yang ada dalam batin. Semisal potensi ketidaktahuan, potensi nafsu keinginan, potensi ketidaksukaan. Kualitas perbuatan baik ditentukan oleh motivasi dan kefahaman akan realitas. Ya, makanya kita sekarang terus membahas realitas ya. Sekarang realitas baik dan buruk, sehingga kedepannya nanti kualitas perbuatan baik kita akan semakin baik. Ya. Secara umum, perbuatan baik membuat pikiran tentram, ya, saudara-saudara sekalian. Sedangkan perbuatan buruk membuat pikiran gelisah. Seringkali perbuatan baik diiringi dengan kegembiraan. Tapi kegembiraan bisa juga menyertai perbuatan buruk yang bersifat nafsu keinginan. Yaitu misalnya untuk mendapat perolehan. Kegembiraan tidak mungkin mengiringi perbuatan buruk bercorak ketidaksukaan. Jadi ini maksudnya, pemirsa sekalian, ya, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik ya. Maksud saya perbuatan buruk yang coraknya nafsu keinginan maupun bentuk pikiran kebaikan itu kemunculannya bisa diiringi dengan corak rasa gembira. Ya. Sedangkan keburukan yang bentuknya ketidaksukaan, ya, itu tidak mungkin bersekutu dengan corak gembira. Ya. Nah, lalu bagaimana membedakan kegembiraan batin itu baik atau buruk? Karena kan tadi batin baik dan buruk bisa sama-sama disertai dengan rasa gembira ya kemunculannya. Lalu bagaimana kita ini membedakan ketika pikiran suatu pikiran disertai rasa gembira, apakah ini gembira yang baik atau gembira yang buruk gitu ya? Nah, kita cek apa penyebab atau penyerta kegembiraan tersebut. Jika penyertanya adalah perolehan atau penyebabnya adalah perolehan materi, ujian, kedudukan, dan semacamnya, itu bukan kegembiraan yang mulia. Ya, itu kegembiraan yang buruk, walaupun buruknya belum tentu besar ya, mungkin keburukan yang kecil. Jadi, jika ini hati-hati ya, pemirsa misalnya mendapatkan materi yang banyak ya, pujian, kedudukan ya, atau semacamnya, lalu kan muncul rasa gembira dengan otomatis ya dalam batin kita. Nah, itu sebetulnya bentuk-bentuk pikiran yang tidak mulia ya, kegembiraan tersebut. Ya. Walaupun jika itu kita sebut buruk, itu bukan hal yang buruk yang besar, tapi tetap tidak mulia, tidak baik. Apalagi ketika misalnya gembira melihat orang lain celaka. Wah, ini baru keburukan yang lumayan mulai besar, ya. Kegembiraan yang baik ya, penyertanya adalah memberi atau melepas. Jadi misal ketika Anda menolong orang lain, ya ada rasa puas, gembira. Nah, itu rasa gembira yang baik, ya. Atau Anda sebagai orang tua misalnya bisa menyekolahkan anak, ya, bersyukur, gembira, itu kegembiraan yang baik, ya. Nah, pemirsa yang berbahagia, mungkin kita masih ingat pada episode pertama dari episode video Alur 8 ini, ya, telah disebutkan bahwa landasan pokok dari spiritualitas salah satunya adalah pandangan benar. Termasuk ke dalam pandangan benar adalah memandang fenomena hukum amal perbuatan sebagai universal. Siapapun pelaku perbuatan, maka dia akan memetik buahnya sesuai kualitas perbuatan yang dia perbuat.
Apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Terlepas dari agama apapun dari orang tersebut, ini adalah ya pandangan seperti ini ya benar. Jadi ini adalah pandangan benar ya, yang pokok dan dasar yang harus kita miliki sebagai bekal kita menjalani kehidupan spiritual. Selanjutnya, untuk mengembangkan pandangan benar secara lebih lanjut, ada landasan pendukung yang harus kita kembangkan. Apa itu? Yaitu landasan kesadaran. Landasan kesadaran itu berarti pikiran yang menyadari. Dalam kaitan dengan perbuatan baik dan buruk, kesadaran harus kita kembangkan untuk menyadari kemunculan bentuk-bentuk pikiran. Baik itu pikiran yang buruk maupun pikiran yang baik. Jadi ini adalah praktek latihan pikiran kita yang pertama nih ya. Tapi merupakan paling pokok dan penting. Yaitu menyadari dan mengenali kemunculan bentuk-bentuk pikiran. Seperti diperlihatkan dalam gambar ilustrasi ini, saat pikiran dengan corak nafsu keinginan muncul ya dalam pikiran kita, maka kita sadari kemunculannya. Oh, ini nafsu keinginan sedang muncul dalam pikiran. Inilah serangan nafsu keinginan. Saya melihat langsung, ya. Saya mengenali kemunculannya dalam pikiranku. Lalu, saat bentuk-bentuk pikiran kesedihan, kekecewaan, kemarahan muncul dalam pikiran kita, maka juga kita sadari dan kenali segera. Oh, ini adalah bentuk-bentuk kesedihan dan kekecewaan muncul dalam pikiranku. Inilah bentuknya, sedang muncul, sedang berlangsung. Saya melihat langsung ya, merasakannya langsung. Dan ini juga diselingi oleh bentuk-bentuk kemarahan. Tetapi, pemirsa sekalian, tentunya bentuk-bentuk pikiran baik juga harus kita sadari, bukan yang buruk saja ya. Jadi saat pikiran baik muncul ya dalam pikiran, misalnya kita sadari, oh saat ini pikiranku sedang tenang, merasa bahagia karena kebaikan-kebaikan yang telah saya lakukan hari ini. Ini bentuk-bentuk pikiran baik, bercorak bahagia, tenang, bercorak rasa syukur, sedang muncul dalam pikiran. Ya. Jadi kita sadari itu. Nah, pemirsa sekalian, kesadaran dan mengenali bentuk-bentuk pikiran yang muncul akan sangat bermanfaat bagi latihan dan pengembangan spiritual kita nanti. Akan ada pengembangan lebih lanjut nantinya dari praktik kesadaran akan bentuk-bentuk pikiran yang muncul ini, yang nantinya akan memberikan manfaat yang dahsyat ya. Tapi untuk tahap awal ini cukup kita berlatih terlebih dahulu untuk selalu awas, untuk menyadari dan mengenali bentuk-bentuk pikiran yang sedang muncul di permukaan pikiran kita. Pemirsa sekalian, pada akhirnya saya ucapkan terima kasih telah mengikuti siaran Alur 8. Jika siaran spiritualitas ini dirasa bermanfaat dan positif bagi pengembangan batin Anda, maka silakan ikuti terus episode demi episode dari Alur 8 ini. Jangan lupa untuk mengklik subscribe ya, lalu klik juga gambar lonceng yang ada di halaman YouTube Alur 8 ini. Jika ada teman, rekan, atau kerabat yang sekiranya akan tertarik dengan isi bahasan Alur 8 ini, maka silakan untuk berbagi link dari video-video Alur 8. Saya ucapkan, saya berinspirasi, semoga pemirsa sekalian, beragama apapun, dapat berpraktek kebaikan, memiliki batin bahagia, dan sehat serta sejahtera selalu.